Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu, sampai-sampai seseorang berhasil lolos dari pengawasanmu dan memasuki ruang bawah tanah? Apa yang terjadi dengan peraturan yang telah ditetapkan? Sun Ling tidak berani merepotkan Sun Feng dengan bertanya tentang hal sepele seperti itu. Karena itu, dia segera membuka mulutnya sendiri dan mulai bertanya kepada mereka dengan nada tegas. Menyadari bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya, ketiga penjaga itu mau tak mau bersikap waspada secara diam-diam. Pada hari itu, bawahan ini benar-benar tidak berniat membiarkan nona muda ketujuh masuk ke dalam penjara bawah tanah. Namun, pada saat nona muda ketujuh menyusup ke penjara bawah tanah, semua bawahan tidak menjaga pintu masuk penjara bawah tanah. Salah satu penjaga menjawab dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Tidak menjaga pintu masuk penjara bawah tanah? Lalu kalian semua di mana? Jangan bilang kalian semua tidak tahu bahwa kecuali diberi izin, kalian tidak diperbolehkan meninggalkan pos kalian selagi masih giliran kalian menjaga pintu masuk penjara bawah tanah. Tanya Sun Ling dengan marah. Ruang bawah tanah yang digunakan untuk mengurung makhluk-makhluk ajaib adalah salah satu area terlarang di klan burung vermilion. Para penjaga tidak hanya berada di sana untuk mencegah anggota klan burung vermilion memasuki ruang bawah tanah tanpa izin, tetapi mereka juga berada di sana untuk berjaga-jaga terhadap orang luar atau klan lain yang berniat menyusup ke ruang bawah tanah dan menyebabkan kekacauan. Jika para penjaga pergi begitu saja tanpa izin, itu sama saja dengan mengabaikan tugas mereka. Para penjaga itu sepenuhnya menyadari betapa sulitnya untuk lolos dari kesalahan mereka dan hanya bisa buru-buru berkata, ini memang kelalaian bawahan. Namun bawahan hanya melakukan hal itu karena nona muda kelima dan tuan muda keenam telah memberitahu bawahan-bawahan ini bahwa ada masalah mendesak yang membutuhkan bantuan mereka. Setelah para penjaga mengucapkan kata-kata itu, suasana di ruangan utama menjadi sangat hening. Dalam sekejap, pandangan semua orang beralih ke tubuh Sen Jiayi dan Sen Jiawei. Kedua remaja itu langsung merasa bersalah. Wajah mereka tampak bingung. Saat itu mereka terlihat seperti burung yang mudah terkejut, bahkan hanya dengan bunyi busur yang pelan. Apakah memang ada masalah seperti itu? Tanya Sun Feng, yang belum membuka mulutnya. Tatapan tajamnya langsung tertuju pada kedua saudara kembar yang panik itu. Kakek, Sun Jiayi merasa gugup. Saat itu ia ingin membuka mulutnya dan membantah. Namun, ia tidak tahu kata-kata apa yang harus diucapkannya. Sementara itu, Sen Jiawei sudah lama berhenti memperhatikan dan menundukkan kepalanya seperti burung unta di saat-saat sulit. Tepat pada saat itu, Sen Yue yang selama ini diam sejak awal, berdiri dan dengan hormat berkata kepada Sun Feng, melaporkan kepada kepala klan, bulan depan kedua anak ini akan berusia 16 tahun. Oleh karena itu, selama waktu ini mereka berdua terus-menerus dan dengan susah payah mencari informasi tentang binatang ajaib. Pada hari itu, kedua anakku yang durhaka ini awalnya berencana mengunjungi kakak kelima, Sun Ling, untuk menanyakan hal-hal tentang binatang ajaib. Namun, secara kebetulan, kakak kelima tidak ada di rumah. Jadi, dalam keadaan panik, kedua anakku hanya bisa berpikir untuk mengganti instruktur dengan penjaga dan mengganggu mereka dalam tugas mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan benar-benar mengambil kesempatan seperti itu dan menerobos masuk ke ruang bawah tanah. Mereka memang telah melakukan kesalahan yang sangat serius. Mohon kepala klan untuk menghukum mereka dengan berat. Raut wajah Sun Feng sedikit melunak setelah mendengar kata-kata Sen Yue yang jujur dan lugas, yang memohon pengampunan untuk kedua anaknya. Bertentangan dengan apa yang mungkin diharapkan,
Wajah Sen Jiayi dan Sen Jiawe masih tampak pucat pasi. Mereka awalnya berharap ayah mereka akan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Namun, siapa sangka bahwa begitu ia membuka mulutnya, hal pertama yang dilakukannya adalah berinisiatif memohon ampunan untuk mereka. Ternyata memang ada seorang ayah yang tidak mau mengakui kebutuhan keluarganya demi mengutamakan kebenaran. Di ruang utama, semua orang menghela napas tanpa henti melihat tindakan Sen Yue yang mengutamakan kebenaran di atas keluarganya, tanpa sadar mempercayai kata-kata yang diucapkan Sen Yue. Di benua Radiance, begitu seorang anak muda mencapai usia 16 tahun, mereka akan menjalani upacara kedewasaan khusus. Pada hari upacara kedewasaan mereka akan diberikan binatang ajaib mereka sendiri, satu-satunya binatang ajaib yang akan mereka miliki sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mengenai masalah yang disebabkan oleh Sen Jiayi dan Sen Jiawe yang mencoba mencari seseorang untuk mengajari mereka di saat kritis, hal itu dapat diabaikan. Lagi pula, mengenai masalah ini, siapapun dari mereka juga akan menganggapnya sebagai masalah yang sangat penting. Di dunia ini, douqi dan sihir dapat diklarifikasikan sebagai kapasitas kultivasi seseorang, sementara binatang ajaib biasanya mewakili pendamping petarung mereka yang akan menemani mereka seumur hidup. Jika seseorang tidak berdaya dalam mengkultivasi douqi atau sihir, maka mereka mungkin dapat menemukan peluang saat mencari binatang ajaib. Jika seseorang mampu memiliki binatang ajaib yang melebihi kekuatannya, maka sangat mungkin bagi mereka untuk menghadapi lawan dengan kultivasi yang lebih tinggi dari mereka, atau keluar dari posisi berbahaya selama mereka mampu menggunakan kekuatan dahsyat binatang ajaib mereka dengan benar. Jika kekuatan seseorang dibagi, maka 40% dari kekuatan itu hanyalah douqi atau kultivasi sihir orang tersebut, sedangkan 30 sisanya berasal dari binatang ajaibnya, baik yang kuat maupun tidak. Sisa 30% kemudian bergantung pada alat suci yang dimiliki orang tersebut. Dan di masa di mana hanya ada alat-alat suci yang terbatas yang tersedia, persentase douqi atau sihir kini menjadi 50-50. Oleh karena itu, bagi setiap orang memiliki binatang ajaib yang kuat menjadi tujuan terpenting, tepat setelah mengejar kultivasi. Itulah mengapa tidak mengherankan jika semua orang mempercayai alasan Sen Yue, kecuali tentu saja satu orang yang terus-menerus mencemooh pernyataannya. Dan orang itu adalah tokoh utama yang terlibat dalam masalah ini, Sen Yanxiao. Begitu dia memasuki ruangan utama, selain bagian ketika Sen Feng menyebut namanya di kalimat pertamanya, sepertinya masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Saat ini, tampaknya masalah ini hanya melibatkan kedua bocah itu, Sen Jiayi dan Sen Jiawe. Meskipun masih dalam batas yang diharapkan, pendekatan Sen Yue patut dipertimbangkan. Dari luar mungkin terlihat seolah Sen Yue tidak manusiawi memperlakukan kedua bocah itu dengan memohon ampun. Tetapi pada kenyataannya, tindakan ini telah menghilangkan kemungkinan bahwa kedua bocah itu telah menyuruh dia untuk memasuki area terlarang. Selain itu, tindakan penuh semangat ini juga semakin memperjelas alasan Sen Jiayi dan Sen Jiawe dan membuat seolah-olah keduanya hanya berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Sementara pada saat yang sama, ini juga akan membuat seluruh masalah sekali lagi menargetkan dia dan membuatnya tampak seolah-olah dia mengambil kesempatan untuk memasuki ruang bawah tanah. Ucapan sederhana Sen Yue sudah cukup untuk memberikan banyak lapisan makna, bahkan ketika Anda memutarbalikkan atau menafsirkannya. Sen Yue ini benar-benar seseorang yang tidak mudah dihadapi.
Sun Feng tidak langsung menanggapi permintaan Sun Yue, melainkan diam-diam menatap kedua anak kembar yang berdiri di belakang Sun Yue. Kata-kata paman ketiga yang jujur dan lugas sungguh membuat orang lain kagum. Tiba-tiba suara cerah yang khas bergema di ruangan utama. Wajahnya yang elegan bagaikan giok saat ia berjalan menjauh dari punggung ayahnya. Senyum terukir di wajahnya saat ia menatap wajah serius Sun Yue. Pemuda ini sedikit lebih tua dibandingkan kedua saudara kembar itu. Penampilannya jauh melampaui Shen Jiawei. Senyum santai di wajahnya yang tampan dan tak tertandingi itu sudah cukup membuat orang tanpa sadar ingin mendekatinya. Sun Yue mengerutkan kening saat melihat orang itu, namun dalam hatinya ia sudah mencibir. Sun Yifeng adalah individu terkuat dari klan burung vermilion di generasi ketiga. Meskipun baru berusia 17 tahun, namun tahun ini ia telah mencapai Douqi 6, peringkat 6, namun mengkultivasi 5 peringkat pertama baik Douqi maupun sihir dianggap tidak terlalu sulit, karena 5 peringkat pertama di kedua sisi hanyalah permulaan kultivasi mereka. Namun begitu sihir atau Douqi seseorang mencapai peringkat 6, mereka dapat mulai memilih jalur kultivasi mereka. Setelah mencapai peringkat 6, kultivasi mereka dalam Douqi atau sihir akan terbagi menjadi 3 jalur. Sebelum mencapai peringkat 6, mereka yang berkultivasi dalam Douqi dan sihir masing-masing disebut sebagai murid sihir dan petarung. Namun, setelah mencapai peringkat 6, mereka akan diberikan 3 jalur. Bagi mereka yang berkultivasi sihir, mereka dapat memilih untuk menjadi penyihir yang sifatnya sangat ofensif, penyihir yang memiliki teknik kutukan misterius, atau pendeta yang memegang kekuatan ilahi. Sementara itu, bagi mereka yang berkultivasi dalam Douqi, mereka dapat memilih untuk menjadi pendekar pedang yang kuat dalam menggunakan pedang bermata 2, kesatria yang memiliki fleksibilitas yang kuat, atau pemanah yang dapat memenggal kepala seseorang bahkan ketika mereka berada ribuan mil jauhnya dari target. Adapun Sun Yifeng, sejak usia 15 tahun, ia telah berhasil menembus tahap petarung dan memilih untuk menjadi pendekar pedang. Sekarang, hanya dalam 2 tahun ini, ia telah menjadi pendekar pedang bintang 3. Untuk membandingkan hal tersebut, jika kita melihat semua anggota klan burung vermilion, hanya Sun Yue yang telah meninggal yang dapat dibandingkan dengan bakat bawaan yang menakjubkan seperti itu. Namun, sungguh disayangkan Sun Yue meninggal sebelum waktunya. Adapun klan burung vermilion sekarang, Sun Yifeng tetaplah seperti matahari di siang bolong, dan dengan begitu saja ia telah menjadi nomor 1 di antara generasi muda klan burung vermilion. Tak dapat disangkal bahwa di hadapan Sun Yifeng, Shen Jiayi dan Shen Jiawei tampak seperti 2 gumpalan sampah. Kemampuan bawaan mereka yang hampir rata-rata sama sekali tidak sebanding dengannya. Terlebih lagi, ayah Sun Yifeng, Shen Duan, adalah putra kedua kesayangan Shen Feng saat ini dan orang yang paling mungkin menjadi penerus kepala klan burung vermilion. Bahkan Sun Yue pun tak akan berani melepaskan kepura-puraan, keramahan, dan berselisih dengan Shen Yifeng. Kakek dari pihak ayah, meskipun adik perempuan ketujuh sudah berusia 14 tahun, pikirannya masih seperti anak berusia 4 tahun yang murni dan polos. Dengan pemikiran seperti itu, bagaimana mungkin dia bisa bergegas masuk ke ruang bawah tanah pada waktu yang tepat? Pada waktu yang begitu tepat ketika para penjaga tidak berada di pos mereka. Kata-kata Sun Yifeng terdengar cerah dan jelas saat dia melanjutkan. Meskipun cucu ini jarang berhubungan dengan adik perempuan ketujuh, saya tetap tahu bahwa adik perempuan ketujuh jarang meninggalkan halaman rumahnya. Namun, katakanlah dia meninggalkan halaman rumahnya dan entah bagaimana secara tidak sengaja tersesat ke pintu masuk ruang bawah tanah yang sebenarnya berada di ujung lain rumah. Itu
itu akan benar-benar menjadi kebetulan yang luar biasa bahwa dia datang ketika para penjaga tidak ada di sana. Langit telah berubah. Meskipun Sun Yanxiao tampak hanya berdiri dengan polos di tempatnya, namun jauh di lubuk hatinya ia sudah membanting meja dan berteriak memuji kemunculan tiba-tiba dewa ini. Sun Yifeng seingatnya, meskipun Sun Yifeng jarang berinteraksi langsung dengan Sun Yanxiao, ia tetap memperlakukannya dengan sopan di depan orang banyak dan berbeda dengan anggota klan burung vermilion lainnya yang memperlakukannya dengan kritik keras. Namun, tak seorang pun pernah menyangka bahwa akan memiliki hubungan persahabatan. Sehingga tindakan tiba-tiba Sun Yifeng yang melibatkan Sun Yanxiao dalam masalah ini membuat semua orang terkejut. Daripada mengatakan bahwa Sun Yifeng membantunya, akan jauh lebih akurat untuk mengatakan bahwa satu-satunya niatnya adalah untuk membuat kedua bocah nakal ini, Sun Jiayi dan Sun Jiawei, mendapat masalah. Bagaimanapun juga, Sun Yanxiao tersenyum santai. Lagi pula, dia dicap sebagai idiot. Bagi mereka, dia tidak akan mengerti apapun yang mereka katakan. Jika demikian, bahkan jika dia tersenyum bahagia, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Oleh karena itu, dengan pola pikir yang sehat, Sun Yanxiao hanya duduk sambil menunggu drama itu berlangsung. Di depan matanya, sebuah pertunjukan besar akan segera dimulai. Seperti yang diduga, wajah Sun Yue tampak sangat muram setelah mendengar kata-kata Sun Yifeng. Setelah berpikir berulang kali, Sun Jiayi dan Sun Jiawei akhirnya menyadari bahwa kata-kata ayahnya mereka sebelumnya sebenarnya untuk membela mereka secara diam-diam. Gigi mereka terasa gatal karena kemunculan Sun Yifeng yang tiba-tiba. Awalnya mereka memang sudah tidak akur dengannya, tetapi sekarang, setelah Sun Yifeng tiba-tiba muncul dan mengucapkan kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin membencinya secara diam-diam. Kata-kata Sun Yifeng bagaikan sumbu yang menyulut kecurigaan di hati setiap orang. Sun Feng menatap Sun Yifeng dalam diam, yang tersenyum sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Sun Yue yang berada di bawahnya. Tidak penting siapa dalang di balik masalah ini. Hari ini saya punya alasan. Hari ini saya mengumpulkan semua orang di sini karena ada masalah yang lebih penting yang perlu dibahas, kata Sun Feng dengan tenang. Sun Yue merasa lega. Ia tidak khawatir apakah si idiot Sun Yanxiao akan hidup atau mati. Yang paling ia khawatirkan adalah masalah Sun Jiayi dan Sun Jiawei. Bagaimana mungkin ia membiarkan masalah seperti itu terus berlanjut? Sun Yifeng tampak sedikit linglung, namun ia tidak mengatakan apapun. Lagi pula, meskipun Sun Feng sangat menghargainya, ia tetaplah generasi muda Sun Yue, sesuai dengan hierarki dalam klan mereka, dan oleh karena itu, seharusnya tidak menunjukkan terlalu banyak penentangan terhadap Sun Yue. Begitu saja dan semuanya sudah berakhir. Sun Yanxiao diam-diam mengangkat alisnya. Awalnya dia mengira Sun Yue dan Sun Yifeng akan saling bertengkar. Tidak pernah menyangka bahwa itu sebenarnya tidak akan banyak berkembang. Semua orang tidak mengerti sikap Sun Feng. Jika masalah hari ini bukan untuk menginterogasinya, lalu apa gunanya memanggilnya ke sini? Sekarang dia mengatakan masalah ini sama sekali tidak penting. Lagu apa yang sedang dia nyanyikan? Hati Sun Yanxiao dipenuhi kecurigaan. Dia tidak pernah lupa bahwa dengan identitasnya saat ini, dia hanya perlu sepenuhnya asik berperan sebagai orang bodoh dan menonton sandiwara besar itu. Adapun yang lain, mereka tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah terdiam beberapa saat, Sun Feng melanjutkan, "Apakah kalian semua mengira aku marah karena ada yang menerobos masuk ke area terlarang? Namun, apakah kalian semua benar-benar mengerti jenis makhluk ajaib apa yang terkurung di dalam penjara bawah tanah itu?"